Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat tutorial supervisi online atau supervisi virtual ya. Sebagaimana hasil diskusi dengan Imam Tuan Haji lalu Hasbullah MED dan juga Pak Idham MPD ya. Terima kasih itu dua guru saya yang saya sebutkan tadi yang telah memberikan sedikit pencerahan ya. Jadi konsepnya kita ingin agar supervisi perangkat, khususnya perangkat pembelajaran, agar bisa dilakukan ke banyak madrasah, karena madrasah kita banyak sekali gitu ya. Terkadang ada madrasah yang tidak tersentuh oleh supervisi perangkat, sehingga teman-teman guru di beberapa madrasah mungkin mohon maaf ya, mungkin kita istilahkan kuranglah pengetahuannya tentang perangkat pembelajaran yang baik dan benar gitu. Atau mungkin mohon maaf sekali lagi, kita agak kurang pedulian gitu ya tentang perangkat pembelajaran yang baik gitu. Jadi salah satu caranya mungkin Bapak Ibu pengawas madrasah itu bisa melakukan supervisi ke banyak madrasah secara online, supaya seluruh madrasah tersentuh gitu dengan supervisi, sehingga nanti bisa datang ke madrasah hanya untuk memberikan arahan apa yang salah, mohon maaf bukan salah ya, apa yang kurang lah dari guru-guru kita, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, dan apa yang sudah dicapai yang cukup baik gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pengawas mungkin bisa kerjanya, mohon maaf sekali lagi, mungkin lebih efektif dengan cara seperti ini gitu ya. Baik, sekali lagi ini kita fokus kepada supervisi perangkat ya. Kalau supervisi performance guru mengajar itu mungkin pengawas madrasah mungkin memang harus mendatangi madrasah gitu ya untuk melihat bagaimana guru mengajar, interaksinya dengan siswa, guru melihat interaksi guru dengan siswa dan seterusnya gitu ya. Baik, kita mulai saja ya supaya tidak memubazirkan waktu. Oke, untuk membuat atau melakukan supervisi virtual, supervisi perangkat pembelajaran virtual, pengawas madrasah hanya membutuhkan akun Google Drive gitu ya, seperti biasa ya. Tinggal buat email dengan ekstensi @gmail.com, maka kita otomatis mendapatkan layanan Google Drive. Sehingga di sini saya tidak akan mencontohkan cara membuat email ya, karena sudah ada pada tutorial yang sebelumnya. Cara mengakses Google Drive juga sudah ada di tutorial sebelumnya. Jadi kita fokus kepada pembuatannya saja gitu ya. Jadi misalkan kita ingin membuat supervisi virtual atau online, maka kita cukup buatkan dengan metode Google Form ya, Google Formulir. Nah, pada Google Formulir yang kita buat, kita sesuaikan ya apa yang kita ingin lakukan di sini. Misalkan jika kita ingin agar formulirnya nanti khusus per madrasah, maka kita bisa buat formulir per madrasah. Misalkan ini untuk madrasah saya lah misalnya, madrasah tempat saya ngajar ya, bukan madrasah milik saya. MTS supervisi misalkan. MTSN 1 Lombok Tengah. Oke. Misalkan ini judulnya gitu ya. Supaya judul ini sama dengan ini, kita klik sekali di sini. Nah, sama ya judulnya ya. Nah, kemudian kita buat deskripsinya supaya Bapak Ibu guru yang mengakses link yang pengawas bagikan nanti bisa mengetahui apa tujuan dari link yang diklik itu gitu ya, atau link yang dibagikan oleh Bapak Ibu pengawas. Misalkan di sini ini contoh saja ya, mohon maaf mungkin saya kurang ilmu juga tentang kepengawasan jadi kurang tahu.
Ya, misal saja lah ya. Ini adalah media supervisi perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu guru buat. Itu contoh saja ya, atau mungkin langsung ke teknisnya saja. Misalkan ya, kita minta guru agar mengisi form yang akan kita buatkan gitu. Formulir supervisi dengan memperhatikan satu misal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah isi dulu biodatanya ya. Yang kedua, ya harus diarsip dulu ya. Jadi unggahlah file perangkat dalam bentuk RAR ya, jangan satu file ya. Ada yang Excel, ada yang Word gitu ya, karena mungkin akan berserakan nantinya. Ya, misalkan saja lah ya, ini adalah panduannya. Maka selanjutnya kita bisa menuliskan, di sini ada pertanyaan gitu ya. Kita bisa menuliskan apa saja yang perlu pengawas tahu, perlu pengawas dapatkan informasi mengenai Bapak Ibu guru yang akan mengirim perangkat, misalkan nama lengkap guru, jawaban singkat, kemudian kita klik wajib diisi ya, supaya tidak dikosongkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kita copy ya, saya ulang. Jadi kita copy, klik duplikasi. Kemudian selain nama mungkin pendidikan terakhir. Ya, biar diisi dengan jawaban singkat saja ya. Di sini kita bisa pilih jawabannya seperti biasa ya. Nah, jawaban singkat saja lah ya. Pendidikan terakhir biar ditulis atau mau dibuatkan pilihannya juga silahkan ya. Di sini ada S1, S2. Anggap saja guru rata-rata sekarang sudah S1 gitu ya. Atau D3 mungkin ya, atau apa, terserah lah ya, apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu pengawas. Kemudian selain pendidikan, apa misalkan yang dibutuhkan NUPTK, NIP kalau guru itu PNS. Tapi ada juga kan guru kita yang bukan PNS gitu ya. Jadi kita bisa masukkan juga NUPTK lah. Rata-rata semua guru punya NUPTK. Nah, agar teman-teman tahu siapa yang harus tulis NIP, siapa yang harus tulis NUPTK, kita bisa memberikan deskripsi. Dan ini jawabannya jangan centangan ya. Ini jawaban singkat. NIP-nya kita kasih deskripsi di bawahnya, klik garis 3 ini, klik deskripsi. NIP ada. NIP untuk PNS. NUPTK untuk non PNS. Nah, ini misal ya. Nah, ini petunjuk saja ya, deskripsi itu petunjuk. Kemudian
Apalagi unit kerja. Aduh. Unit kerja. Nah, unit kerja mungkin saja ada Bapak Ibu yang tidak mengerti maksudnya gitu ya. Bisa diberikan juga deskripsinya. Misalkan di sini isi huruf besar. Isilah dengan nama madrasah, tempat Bapak Ibu mengajar atau bertugas. Nah, apalah istilahnya ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian apalagi misalkan unit kerja sudah, pendidikannya sudah, mapel yang diampu misalnya. Mapel mata pelajaran yang diampu atau diajarkan gitu ya. Nah, ini boleh diisi banyak ya. Boleh isi lebih dari satu. Kita kasih keterangannya gitu ya. Dari satu jenjang. Jangan lupa tulis nama mapelnya. Misal, 7 IPS dan 8 PPKN. Misal kalau mengajar di dua mapel yang berbeda atau dua jenjang yang berbeda gitu ya. Nah, jika dirasa informasi standarnya sudah cukup gitu ya, unit kerjanya sudah jelas, mapel yang diampu jelas, nama guru jelas, pendidikannya, NUPTK-nya sudah gitu ya. Atau mungkin bisa ditambahkan satu lagi, status sertifikasi. Status sertifikasi. Nah, ini sama ya, karena dia sertifikasi kita kasih pilihan ya, sudah atau belum. Kalau kasih pilihan itu ada di salah satu di antara 3 ini ya. Pilihan ganda, centang, atau drop down. Misalkan saja kita klik centang. Ini kalau sudah, centang ini kalau belum. Karena mungkin ada beberapa teman yang belum sertifikasi, mungkin Bapak Ibu pengawas bisa memperhatikan teman-teman yang belum sertifikasi gitu ya. Kita juga belum sertifikasi, bro. Oke, lanjut ya. Setelah ini maka mungkin yang terakhir gitu ya adalah perangkatnya gitu ya. Perangkat pembelajaran. Oke. Status sertifikasi. Nah, ini deskripsinya silahkan disesuaikan ya. Silahkan di centang salah satu pilihan di bawah ini. Oke, sudah. Perangkat pembelajaran. Nah, karena perangkat pembelajaran ini kita hapus dulu ya. Ini juga kita ganti dulu pilihannya misalkan. Karena perangkat pembelajaran ini bentuknya adalah tadi kita sudah jelaskan di atas ini. Unggah file dalam bentuk RAR gitu ya. Maka perangkat pembelajaran ini jawabannya harus berupa unggahan file. Jadi upload file gitu ya. Nah, kalau ada bilang izinkan responden mengupload file ke Drive. File akan diupload ke Google Drive pemilik formulir. Nah, ini akan masuk ke Drive-nya pengawas gitu ya. Responden akan diminta untuk login. Jadi setiap yang mengisi harus login dulu ke google.com gitu ya. Kita lanjutkan misal. Nah, bagikan ke orang yang Anda percaya. Ya, ini maksudnya intinya adalah drive Anda akan
penuh nanti jika orang sembarangan mengupload file gitu ya. Tapi nanti kita bisa batasi, kita lihat. Lanjutkan misal. Nah, sebagaimana yang pernah kami jelaskan dulu bahwa Google Drive itu hanya bisa memberikan kita penyimpanan gratis sebesar 15 GB. Tapi untuk satu semester kemungkinan pengawas ketika selesai mensupervisi, saya kira Anda akan sampai 15 GB teman-teman guru mengirimkan filenya. Apalagi kita batasi. Misal, batasannya adalah setiap file yang dikirim tidak boleh lebih dari 10 MB. 10 MB gitu ya. 1 GB itu ya 1000 MB. Ya, udah ratusan bisa ditampung. Belum lagi kalau 15 GB kan, 100 kali 15 gitu ya, 1500 guru untuk satu email. Kalau pengawas punya banyak guru binaan atau madrasah binaan, bisa membuat email lebih dari satu gitu ya. Oke, jumlah maksimum file, karena tadi kita mungkin saja guru ada yang ingin mengupload 2 perangkatnya gitu ya, maka kita kasih standarnya 5. Insya Allah tidak ada guru yang mengajar 5 mapel ya. Paling banyak ya 2 atau 3 ya. Izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, ini ya, kita pilih hanya dokumen. Oke. Apakah PDF? Atau supaya guru-guru tidak bingung gitu ya, kita kosongkan, kita matikan aja ini. Ya. Jadi, kalau sudah selesai ini, formulir ini dapat menerima hingga 1 GB, ubah. Kita lebihkan ya, sampai 10 GB. Karena kan penyimpanan itu bisa menampung 15 GB ya. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, maka selesailah formulirnya. Ya, tinggal kita desain supaya ini menjadi formulir yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru. Atau mau dipercantik dulu boleh, disesuaikan temanya. Pilih gambar depannya. Misalkan karena ini adalah tentang kepengawasan pendidikan gitu ya. Mungkin kita kasih gambar inilah supaya ini kita ingin mengoreksi intinya gitu ya. Kemudian kita kasih temanya ini. Oke. Ini misal ya. Kita lihat rupanya coba. Nah, nanti ketika guru-guru membuka akan melihat seperti ini. Ya. Jadi tinggal dicentang kalau mau dijawab ya. Tinggal diisi. Kalau ada yang salah kita perbaiki. Kalau ingin mengupload file tinggal klik tambah file. Kemudian nanti teman-teman guru tinggal memilih file gitu ya. Usahakan yang berbentuk RAR tadi syaratnya, misalkan di sini yang berbentuk RAR. Oh, ini ada RPP saya. Nah, ini misalkan RPP 2020. Ini besar filenya berapa ya? Wih, 187. Karena ya banyak ya isinya ya. Ada RPP kelas 7, ada kelas 9. Ya, ada aturan RPP. Ada banyak sekali isinya sebenarnya gitu ya. Tapi ini pun bisa gitu ya sebenarnya nih. Kita contohkan. Yang penting enggak bisa ya. Karena melebihi batas maksimum. Karena tadi disyaratkan hanya 10 MB. Kita ulang, klik tambah file. Buku kerja ini besarnya berapa ya? Nah, ini 2 MB ya. 2000 KB artinya 2 MB. Ini pasti bisa masuk nih kelas 8. Bentuknya RAR ya. RAR itu ada gambar buku atau WinRAR arsip istilahnya. Nah, masukkan. Tinggal klik upload, selesai. Ya, nanti dikirim. Itu kalau guru ya. Tapi kita sebagai pembuat ini kita hanya ingin melihat begitu loh tampilannya. Ya. Sudah selesai itu. Kita setting. Apa yang mau disetting batasi 1 kali saja atau biarkan guru mengupload beberapa kali. Kita batasi 1 supaya Anda mengirim banyak jawaban ya. Nanti bingung dia apakah sudah mengerjakan atau belum ya. Supaya guru-guru mengetahui bahwa dia sudah mengirim apa belum, kita batasi di sini. Sehingga nanti kalau laptopnya sudah mengirim maka dia tidak akan bisa mengirim lagi. Ya, karena dibatasi 1 email 1 kali mengirim. Sudah, itu aja yang perlu ini nggak perlu diisi, ini juga nggak perlu, atau boleh diisi konfirmasi ya. Kalau seandainya guru sudah mengisi, apa balasannya? Terima kasih.
perangkat untuk di supervisi. Semoga diberkahi. Nah, misal ya, kita simpan. Oke, sudah. Ya. Kita contohkan ya, misalnya. Kalau sudah diatur itu sudah selesai sih sebenarnya. Ya. Nah, nanti ketika kita ingin mengirimnya, tinggal klik kirim ini. Kemudian ambil linknya di sini ya, ada gambar pinset ini. Nah, ini dia linknya, boleh perpendek dulu. Kalau ingin memperpendek dengan nama Bapak Ibu pengawas boleh ya. Nanti di video tutorial yang lain ada cara memperpendek link dan kita bisa menyesuaikan nama belakangnya gitu ya. Namanya sesuai dengan nama pengawas misalkan gitu ya. Boleh. Atau nama pengawas dan madrasahnya. Misalkan pengawas A MTS 1 Lendang Bajur. Nah, boleh saja gitu ya. Tapi kita tidak contohkan di sini karena ada video tutorial lainnya ya. Nah, setelah kita menemukan linknya ini, kita salin. Setelah disalin, tinggal kita bagikan ke grup WhatsApp. Misalkan karena ini adalah supervisi untuk MTSN 1 Lombok Tengah, maka saya tinggal bagikan linknya di sini. Copy paste linknya, share. Kemudian kita kasih penjelasan misalkan silahkan diisi untuk supervisi perangkat. Ini misal saja ya. Kalau mau dilebarkan ya, artinya mau dipanjang lebarkan penjelasannya silahkan. Ini contoh saja. Nah, ini tapi karena bukan pengawas saya hapus dulu ya. Nah, intinya itulah ngirimnya gitu ya. Terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini. Rekan-rekan pengawas, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan gitu ya. Untuk teman-teman guru, saya tambahkan sedikit cara mengirim filenya ya. Kita contohkan di sini. Jadi saya isi nama Eugene. Misalkan saya adalah S1, NUPTK saya silahkan ditulis. Unit kerja saya adalah MTS Lendang Bajur. Nah, misal ya, saya tidak tahu juga Lendang Bajur itu di mana. Mapel yang diampu adalah IP 7 PS dan 8 PPKN. Belum, ini tambahkan file tadi. Kita ulang. Misalkan ini perangkatnya. Upload. Kita tunggu ini loading ya. Kemudian kirim. Nah, kalau sudah terkirim maka akan ada ucapan terima kasih sudah menyerahkan perangkat. Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf kalau kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, my friend, my bro.